dasar yang harus dimiliki oleh seorang konseling. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Adinda Musfitasari. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas karyawan semester 5 dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Sebelum itu, kita akan bahas mengenai pengertian konseling. Konseling adalah proses interaksi antara seorang konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu klien memahami dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam konseling, konselor memberikan dukungan, bimbingan, dan strategi untuk membantu klien mengeksplorasi perasaan, pikiran, perilakunya. Dan proses ini dapat mengacu berbagai isu seperti masalah pribadi, hubungan, pendidikan karir, atau kesehatan mental. Konseling biasanya dilakukan dalam suasana yang aman dan rahasia. Maka dari itu, seorang konseling harus menguasai keterampilan dasar dalam konseling. Keterampilan dasar yang pertama adalah attending. Attending adalah keterampilan yang digambarkan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseling agar mereka merasa dihargai dan merasa dibimbing dengan suasana yang kondusif. Keterampilan kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Keterampilan empati meliputi 1. Empati wajah, 2. Gerak tubuh, 3. Memberi afirmasi positif. Nah, untuk mengetahui keterampilan attending dan empati, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Kak. Silakan duduk, Kak. Kalau boleh tahu, Kakak ada keperluan apa ya di sini? Saya di sini mau konseling, Bu. Oh baik, mau konseling. Ini dengan kakak siapa? Saya dengan Mawar. Dengan Mawar. Kak Mawar orang mana? Orang sampel kendaraan. Oh, cuma ya. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya apa sekarang? Sebenarnya saya itu baru lulus, Bu, tapi ya belum kerja, masih di rumah aja. Masih di rumah aja. Baik. Kalau boleh tahu, kakak ada apa ya ke sini? Saya tuh sebenarnya yang mau konseling karena akhir-akhir itu saya tuh benar-benar bingung antara dua pilihan saya dan pilihan orang tua saya, di mana orang tua saya tuh benar-benar ibu saya kuliah dan di sisi lain saya tuh pengen bekerja. Baik. Tadi kita telah membahas mengenai keterampilan dasar pertama dan kedua, yaitu keterampilan attending dan simpati. Berikutnya, kita akan membahas mengenai keterampilan refleksi dan eksplorasi. Refleksi adalah teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk memantulkan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang terkandung di dalam pernyataan konseling. Sebenarnya saya bingung harus apa dan sebagaimana gitu, karena kan yang tadi saya ceritakan ada dua pilihan antara kerja dan kuliah. Nah, orang tua tuh benar-benar pengen saya tuh kuliah, tapi saya bingung dengan keputusan ini, apakah saya harus mengambil keputusan dari orang tua, dari ayah, apa yang saya harus mengambil keputusan saya sendiri untuk bekerja gitu. Baik, berarti secara tidak langsung kakak merasa keinginan kakak antara dua pilihan, antara ingin kerja atau ingin kuliah, gitu ya? Baik. Selain tadi ada keterampilan refleksi, sekarang kita akan membahas tentang eksplorasi. Eksplorasi adalah proses membentuk klien untuk menggali lebih dalam lagi pikiran, perasaan, perilaku, dan pengalaman. Baik, mungkin ada lagi permasalahan di luar dari orang tua atau diri sendiri atau orang lain atau kakak? Ini ya Bu, sebenarnya kalau kakak itu mendukung kalau saya itu bekerja gitu. Namun
nih, terutama ayah. Ayah tuh bener-bener pengen banget aku tuh kuliah, karena kan melihat latar belakangnya juga sebenarnya berpendidikan. Makanya saya nggak berpendidikan, saya bukannya tidak mau kuliah ya, saya juga pengen kuliah. Tapi satu, udah gak ada orang tua ya, ibu udah gak ada gitu. Jadi saya berpikir kayak gini, gimana caranya saya tuh harus bisa membiayai adik-adik saya gitu. Saya tidak mau menjadi beban buat ayah gitu. Walaupun emang ayah tuh bener-bener ayah kamu harus kuliah, biaya gak usah mikirin biaya. Tapi kan saya sendiri ya gitu. Saya gak mau membebankan gitu. Keterampilan berikutnya yaitu keterampilan bertanya. Bertanya adalah keterampilan bertanya untuk mengarahkan pembicaraan konseling. Pertanyaan terbagi menjadi dua, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Untuk mencontohkan pertanyaan terbuka, coba kamu jelaskan kembali apa yang kamu rasakan. Apa yang kakak rasakan untuk hari-hari ini? Mungkin kakak merasa kakak tuh bingung harus seperti apa, harus bagaimana kak? Jadi awalnya gini Kak, saya itu kan dapat beasiswa nih ya, saya dapat beasiswa, tapi yang sayang itu beasiswanya tidak diambil karena ada sesuatu kendala yang saya tidak bisa mengambil beasiswa itu gitu. Karena saya mikir kuliah mah bisa nanti aja, saya pengen kerja dulu, pengen nyari uang dulu buat apa? Buat nanti kuliah gitu. Jadi saya tidak membebankan ya, membebankan orang tua gitu. Nah, di suatu ketika mungkin takdir lebih ya kayak itu, mama kamu udah pergi duluan gitu. Jadi saya langsung berpikir gini, gimana caranya saya harus bisa membiayai adik-adik saya, ayah saya, dan semua klien-klien saya buat kuliah itu bener-bener udah kayak gak ada gitu. Udahlah, saya kayaknya udah serp buat kerja aja. Karena apa? Sadar saya begitu pasti saya bisa memodali adik-adik saya dan orang tua saya. Tapi kalau saya tetap kuliah, gimana? Nanti adik-adik saya siapa yang jagain? Untuk contoh yang kedua yaitu pertanyaan tertutup. Contoh pertanyaan yang tertutup, bisakah kamu ceritakan kembali masalah yang sedang kamu alami tersebut? Baik, kalau boleh kita kembali ke permasalahan kakak ya. Permasalahan di mana kakak ini ingin membiayai adik-adik kakak karena memang orang tua atau mama kakak ini sudah tidak ada ya. Benar. Nah, sedangkan orang tua atau ayah kakak ini ingin kakak itu kuliah. Ya, antara dua pilihan, kakak ingin bekerja dulu atau langsung kuliah gitu kan. Sedangkan keadaan yang memang keadaan yang memang mengharuskan kita untuk bekerja terlebih dahulu, ya kan? Karena melihat adik-adik kita yang masih kecil gitu ya kak. Ya baik. Ya betul Pak. Keterampilan berikutnya yaitu parafrase. Parafrase adalah respon konselor untuk mengatakan kembali dan esensi dari ucapan konseling. Parafrase yang efektif akan diikuti dengan kata-kata ya, benar, betul. Sebenarnya jadi saya ingin tahu ya bagaimana pemecahan masalah saya tadi gitu. Mungkin ibu tuh lebih berpengalaman dengan hal kayak gini karena mungkin mendengar cerita yang hampir dekat saya. Jadi bagaimana kalau menurut ibu? Baik intinya kakak ini merasa bingung, belum ada gambaran mengenai kedepannya harus seperti apa, apakah bekerja atau saya memang harus mengambil kuliah mengikuti keinginan ayah saya, gitu ya gitu. Itulah tadi 6 kemampuan dasar untuk menjadi seorang konselor. Maka dari itu kita harus bisa salah satu atau beberapa kemampuan dasar dalam konselor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.